Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian membantu ibu untuk memasak di rumah? Mengapa ketika menggoreng, kita selalu menggunakan spatula dengan bahan seperti itu ya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah Anak-anak, ingatkah kalian tentang perpindahan panas secara konduksi? Perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara agar dapat mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Benda apa saja itu? Ini yang akan kita pelajari. perhatikan gambar berikut ini. Di suatu sore, Lani membantu ibunya menyiapkan makan malam di dapur. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Lani? Amatilah spatula yang dipegang Lani. Terbuat dari apakah spatula itu? Iya, dari kayu. Mengapa Lani menggunakan spatula yang terbuat dari kayu? Mengapa tidak menggunakan spatula yang terbuat dari logam? Kalian tahu jawabnya? Karena jika Lani menggunakan spatula dari logam, saat spatula mengenai kuah sayur yang panas, maka panas dari kuah itu akan dialirkan melalui spatula logam itu, sehingga pegangan spatula ikut panas. Jika spatula panas, maka tangan Lani akan kepanasan. Itulah sebabnya Lani tidak menggunakan spatula yang terbuat dari logam. Di sekitar kita banyak benda-benda yang terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak. Untuk mengetahui bahan-bahan apa saja itu, kita bisa mengetahuinya dengan cara melakukan kegiatan membaca. Salah satu sumber bacaan yang bisa kita pilih adalah buku elektronik. Buku elektronik adalah buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya, diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Nah, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Dari bacaan tadi,
kita menemukan beberapa kata yang dicetak miring, yaitu bahan, menghantar, konduktor, isolator, semikonduktor, alat. Mari kita cari arti dari kata-kata tersebut. Masih ingatkah kalian di mana kita bisa mencari arti dari kata-kata sulit? Dengan menggunakan kamus, kita bisa mencari arti dari suatu kata. Yang pertama, bahan. Bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Setelah kita mengetahui artinya, maka kita bisa menggunakan kata tersebut untuk menjadi sebuah kalimat. Contoh kalimat yang bisa dibuat adalah: ayah membeli bahan bangunan untuk pembuatan taman dan kolam ikan. Berikutnya, menghantar. Artinya meneruskan atau menyalurkan. Contoh kalimat yang bisa dibuat: adik menghantar kue buatan ibu ke rumah bibi. Sekarang, konduktor. Artinya benda atau bahan penghantar panas. Contoh kalimatnya: aluminium merupakan konduktor yang paling banyak digunakan sebagai peralatan masak di dapur. Isolator. Artinya bahan yang mempunyai hambatan panas yang sangat tinggi. Contoh kalimatnya: potongan kain yang digunakan ibu untuk mengangkat panci panas termasuk benda isolator. Semikonduktor. Artinya materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Contoh kalimatnya: perangkat komputer milik kakak mempunyai komponen semikonduktor di dalamnya. Yang terakhir, alat. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Contoh kalimatnya: kakek memakai alat bantu dengar karena gendang telinganya mengalami penurunan fungsi yang disebabkan usia. Nah, anak-anak, dengan membaca bacaan tadi, kita jadi tahu bahwa benda di sekitar kita terbuat dari bahan-bahan yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, bahan suatu benda dibedakan menjadi 3, yaitu bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya terbuat dari logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contoh benda yang terbuat dari bahan logam seperti panci, wajan, dan beberapa peralatan masak lainnya. Isolator ialah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan-bahan yang merupakan isolator antara lain kayu, kain, plastik. Sedangkan semikonduktor adalah bahan yang sedikit menghantarkan panas. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar panci berikut ini. Panci terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan
dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan menghantarkan panas suatu benda, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Alat dan bahannya adalah besi, tembaga, sumpit yang terbuat dari plastik, tusuk sate dari bambu, kertas, kain, lilin, dan juga korek api. Langkah-langkahnya adalah kita nyalakan terlebih dahulu lilinnya. Kemudian yang pertama adalah kita ambil besi, kita pegang ujung besi seperti ini. Kita dekatkan ke api. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah mulai terasa panas di tangan kita. Hal ini membuktikan bahwa besi dapat menghantarkan panas. Selanjutnya kita coba dengan memegangnya menggunakan sumpit yang terbuat dari plastik. Seperti ini. Kita pegang, kemudian kita dekatkan kembali ke api. Nah, tangan kita tidak merasakan panas. Hal ini membuktikan bahwa sumpit tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian selanjutnya kita coba menggunakan tusuk sate yang terbuat dari bambu. Kita letakkan seperti ini. Kemudian kita panaskan kembali. Tangan kita kembali tidak merasakan panas. Hal ini artinya tusuk sate yang terbuat dari bambu tidak dapat menghantarkan panas. Nah, berikutnya kita coba menggunakan tembaga. Tembaga kita pegang dengan menggunakan tangan, ujungnya seperti ini. Kemudian kita panaskan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tangan kita mulai terasa panas. Ini artinya bahwa tembaga dapat menghantarkan panas. Sekarang kita ambil kertas. Kita letakkan kertas di ujung tembaga. Kemudian kita panaskan kembali tembaganya seperti ini. Kita panaskan beberapa saat. Nah, tangan kita tidak terasa panas. Hal ini membuktikan bahwa kertas tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya, kita coba menggunakan kain. Kita letakkan seperti ini, kemudian kita panaskan kembali. Beberapa saat kita rasakan tangan kita tidak merasakan panas. Hal ini membuktikan bahwa kain tidak dapat menghantarkan panas. Kalau begitu, dapat kita simpulkan bahwa besi dan tembaga dapat menghantarkan panas atau disebut juga dengan konduktor. Sedangkan sumpit yang terbuat dari plastik, tusuk sate dari bambu, kertas, dan kain tidak bisa menghantarkan panas atau disebut isolator. Kesimpulan dari percobaan tadi yaitu besi, tembaga merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga disebut konduktor. Sedangkan kayu, plastik, kertas, dan kain
merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, yang disebut dengan isolator. Nah, tugas kalian adalah bacalah teks halaman 137 di buku paketmu. Lalu, tuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.